Herman, keluarga seperti apakah yang ingin kamu bentuk? Ya, tentu keluarga yang bahagia. Apa maksudnya, Herman? Keluarga yang rukun, tidak ribut, kebutuhannya tercukupi, dan punya anak yang baik. Hanya itu? Saya kira begitulah tujuan pernikahan. Tapi di samping itu tentunya kami akan selalu pergi ke gereja, mendukung program gereja. Anak-anak nanti akan ke sekolah minggu. Saya ingin anak-anak menjadi orang Kristen yang baik. Nah, selaku orang muda, perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik agar memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup yang tidak menikah karena bermaksud untuk dapat lebih melayani Tuhan dan sesama. Pertama, pentingnya persiapan pernikahan. Mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristiani itu dianggap penting? Hal itu penting diketahui terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah, di mana para warganya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen dapat dijaga, sekaligus kehendak Allah dapat diterapkan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen antara lain: hal yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Hal yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, persiapan secara teknis, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini kita sebut sebagai katekisasi pernikahan, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dinamika relasi keluarga, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Waktu yang dialokasikan biasanya sekitar 6 bulan. Dan persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Nah, seringkali juga dibicarakan upacara secara adat. Selanjutnya mengenai hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama yakni ingin saling membahagiakan, dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Sedangkan yang menjadi tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain: pertama, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia, sebagaimana yang tertera di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 bunyinya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen.
Hal itu bisa kita bandingkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Maka suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh, kemauan untuk saling memberi dan menerima. Ketiga, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, baik istri maupun suami mempunyai tanggung jawab dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dan kebahagiaan suami istri. Dan keempat, nikah sebagai suatu peraturan monogami. Karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Realita duit tunggal menjadi suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, kasih dalam keluarga Allah adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggil mereka untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Satu-satunya lingkungan yang memungkinkan penyerahan diri dalam arti sepenuhnya ialah pernikahan, di mana dalam pernikahan ada perjanjian cinta kasih antara suami istri yang dipilih secara sadar. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah Sang Pencipta. Keluarga Kristen sesungguhnya menerima dan menjadi pewarta kabar gembira. Hal itu dapat dimulai sejak saat persiapan pernikahan sebagai suatu perjalanan iman, suatu kesempatan dan peluang di mana para calon pengantin semakin memperdalam imannya dan dengan bebas menerima panggilan Kristus untuk mengikutinya dalam hidup berkeluarga. Melalui peristiwa hidup sehari-hari, baik suka maupun duka, baik untung maupun malang, sehat dan sakit, Allah mendatangi mereka untuk menyatakan dan menyampaikan suatu tawaran dan undangan agar mengambil bagian dalam cinta kasih Kristus. Oleh karena itu, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik atau Injil. Keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan dan selanjutnya diwartakan keluar. Selanjutnya yang keempat, pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Mengapa komunikasi dalam pernikahan dan keluarga sangat penting? Karena memang pada awal suatu pernikahan, semua terasa mudah. Baik suami maupun istri saling mendahului dalam usaha membahagiakan dan menomorsatukan pasangannya. Dalam keadaan demikian, tentu saja proses penyesuaian diri dapat berjalan dengan bagus dan berhasil. Hal-hal yang kurang menyenangkan maupun sifat dan sikap pasangannya yang kurang disukai tidak terlalu diperhatikan. Relasi dan komunikasi pun masih dekat dan akrab karena komunikasi dari hati ke hati yang disertai oleh cinta kasih yang hangat. Meskipun demikian, keadaan tersebut seringkali tidak berlangsung lama. Pada beberapa kasus dalam rumah tangga, begitu mereka dianugerahi seorang anak dari Tuhan, perhatian kepada pasangan mulai terbagi. Sang ibu sibuk merawat anak dan rumah tangga, sedangkan sang bapak tanggung jawabnya mulai bertambah. Ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak disadari lama-kelamaan relasi mereka mulai renggang
dan komunikasi mulai ada masalah. Mereka hidup dalam dunia masing-masing, baik tenaga, perhatian, maupun waktu tersita oleh kesibukan, oleh anak, maupun tugas sehari-hari. Sehingga bicara dari hati ke hati mulai kurang dilakukan. Selisih paham dan salah tafsir sering meningkat menjadi suatu pertengkaran. Sifat dan sikap pasangannya yang dahulu dikagumi, lambat laun menjadi masalah tersendiri. Bahkan menjadi penghambat untuk mengembangkan komunikasi, sehingga menimbulkan kekecewaan dan perasaan negatif. Keadaan ini sering ditambah lagi dengan tantangan dari luar, misalnya adanya gangguan dari luar, dari keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Seringkali kekecewaan tersebut dipendam di dalam hati, tetapi pada suatu saat kekecewaan itu dapat meledak. Nah, salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut adalah dikembangkannya suatu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses antara dua orang atau lebih untuk memberi informasi dan menerima informasi sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Nah, beberapa aspek pendukung komunikasi antara lain yang pertama, hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Hal penting menyangkut soal sikap, kepedulian, mementingkan pasangan, mau menyediakan waktu, mau menerima dan mendengarkan. Dalam konteks ini, hubungan lebih penting daripada prestasi. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Yang ketiga, cinta kasih melebihi sekedar perasaan. Karena perasaan dapat berubah-ubah, sedangkan cinta Kristiani adalah tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sehat dan sakit. Meskipun kehangatan mulai menurun, namun tetap saling menerima apa adanya, saling mau membantu untuk berkembang, dan menemukan pribadi pasangan yang sejati tanpa memaksa yang lain menjadi seperti yang diinginkan. Yang keempat, seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari harus saling mengucapkan atau mengungkapkan kata yang baik atau kata pujian. Sebaliknya, kritik, ejekan, tuduhan, celaan maupun sindiran harus dihindari. Apabila timbul perasaan negatif, sebaiknya jangan dipendam atau didiamkan saja. Jauh lebih baik apabila dibicarakan secara terbuka. Selanjutnya yang terakhir, pernikahan menuju pada realisasi gereja keluarga. Sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, keluarga yang dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga atau gereja domestik atau gereja rumah tangga yang dalam bahasa Latin disebut Ecclesia Domestica. Pasangan yang baru saja menikah secara Kristiani perlu menyadari pentingnya kedudukan keluarga sebagai gereja rumah tangga, di mana keluarga juga dapat menjadi tempat ibadah para anggotanya dengan relasi yang sangat akrab. Apalagi jika di daerah tersebut tidak ada gereja atau gereja yang terlalu jauh untuk dijangkau, maka keluarga yang berfungsi sebagai gereja domestik sangat berperan dan efektif, bahkan menjadi berkat bagi lingkungannya. Berikut ini penjelasan mengenai arti gereja dan persamaan antara gereja dan keluarga. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna.
beberapa fungsi dan tugas panggilan gereja di dalam keluarga sebagai gereja keluarga atau gereja domestik sama dengan tugas panggilan gereja, yaitu panggilan untuk melayani, panggilan untuk bersekutu, dan panggilan untuk bersaksi. Bila keluarga Kristen cukup kuat dalam kehidupan Kristiani yang mereka usahakan, maka tentu gereja juga akan kuat keberadaannya. Sebaliknya, bila keluarga Kristen tidak melakukan fungsi-fungsi gereja dengan baik, bahkan melupakan identitasnya sebagai keluarga Kristen, tentu saja gereja akan menjadi lemah.